Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai titrasi potensiometri. Adapun pokok pembahasan pada video ini dapat yang tercantum sesuai pada video, yaitu tinjauan umum, prinsip dan reagen, kemudian penggunaan titrasi potensiometri, serta perhitungan penentuan kadar. Pada tinjauan umum memuat mengenai titrasi potensiometri pengertian, yaitu titrasi yang memanfaatkan perubahan potensial atau tegangan listrik yang diukur antara dua elektroda sebagai indikator untuk menentukan titik akhir reaksi. Untuk penjelasan lebih detailnya dapat dibaca pada video, dan apabila terlalu cepat, video dapat di-pause untuk membaca lebih lengkapnya lagi. Dan ini adalah metode potensiometri lebih digunakan dibanding volumetri karena dia dapat mendeteksi titrasi dari zat-zat yang tidak dapat dideteksi dengan perubahan visual seperti pada larutan yang tidak memiliki indikator yang berubah warna atau ketika perubahan warna tersebut sangat sulit dideteksi. Kemudian untuk prinsip dasarnya sendiri sesuai pada video, yaitu bahwa selama proses titrasi, konsentrasi ion yang terlibat dalam reaksi berubah, yang mengakibatkan perubahan potensial pada elektroda yang digunakan. Potensial ini dapat diukur untuk menentukan titik akhir titrasi. Dan titik akhir titrasi yaitu ditandai dengan perubahan potensial yang tajam ataupun signifikan. Nah, reagen-reagen yang digunakan ini tergantung pada jenis titrasi yang dilakukan. Ada reagen asam dan basa, yaitu asam kuat dan basa kuat. Ada reagen redox yang digunakan, yaitu kalium permanganat dan sodium tiosulfat. Ada reagen logam, yaitu pada titrasi kompleksometri, yaitu EDTA, etilen diamin tetraasetat, serta perak nitrat. Kemudian ada reagen untuk titrasi ion spesifik. Dan untuk penggunaannya itu ada berbagai jenis, ada bermacam-macam. Namun pada video ini saya ambil dua contoh, yaitu titrasi asam basa dan titrasi redox dalam obat. Titrasi asam basa itu misalkan senyawa obat yang mengandung asam seperti asam asetil salisilat ataupun basa seperti kalsium hidroksida. Kemudian pada titrasi redox di dalam obat itu menggunakan perubahan oksidasi reduksi pada vitamin C atau asam askorbat dengan menggunakan titrasi potensiometri redox. Kemudian kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu perhitungan. Yaitu di sini ada contoh soal. Pada soalnya diberikan tabel yang berisi tentang volume, potensial, dan perubahannya. Kemudian ada data-data sampel yang dapat digunakan untuk mendukung data-data dari hasil titrasi seperti berat sampel, konsentrasi, dan MR. Sebelum mengetahui atau masuk ke dalam perhitungan, sebelumnya kita menghitung atau kita mengidentifikasi titik akhir titrasi atau TAT-nya. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan signifikan atau tajam pada potensiometri. Jadi yang dapat dilihat pada tabel yang paling kanan yang saya lingkari, yaitu pada titrasi, yaitu pada 16 dan 65. 16 dan 65 yaitu dengan selisihnya 50. Jadi pada tabel yang kita lihat, titik akhir titrasinya berada pada volume NaOH 5,0 ml, karena pada perubahan potensialnya itu yang 65 dengan yang sebelumnya 15 itu terdapat perubahan atau selisih 50 sebesar 50. Kemudian setelah mengidentifikasi TAT-nya, kita dapat lanjut ke dalam perhitungan. Sebelum melakukan perhitungan, kita mengetahui dulu apa-apa yang diketahui dari soal maupun pada tabel, seperti berat sampel, konsentrasi, MR, serta volume atau titik akhir titrasi. Kemudian yang pertama yang kita lakukan menghitung mol. Mol pertama yang kita hitung adalah mol dari NaOH atau titran. Kemudian setelah mengetahui mol titran, kita hitung mol dari analit, yaitu PCT, karena mol PCT itu sama dengan mol NaOH karena titrasi berlangsung
1:1. Setelah diketahui mol PCT, kemudian kita masuk dalam perhitungan berat zat aktif yaitu PCT dengan rumus mol dikali MR. Setelah kita menghitung atau kita mengetahui berat dari zat aktif yaitu PCT, kita dapat masuk ke dalam perhitungan kadar persen PCT. Nah, persentase PCT di dalam sampel 500 mg itu diketahui setelah melakukan perhitungan yaitu 30,323%. Demikianlah video dari saya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.